Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Yayasan SBY itu Yayasan Soeharto Wajah Baru, ditulis oleh Muklas Primawardani. Sebelumnya, Mas Alifur Rahman sebagai kakak pembina di website Siwar mengemukakan pendapat soal kucuran dana 9 miliar. Dalam analisanya, Mas Alif mempersoalkan dana 9 miliar yang seolah dilindungi oleh Pemprov dan Pemkot. Di dalam Pemprov sendiri, SBY memiliki kekuatan dari Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, yang sejatinya sebenarnya kekuatan kader PKB dan PDIP. Tetapi itulah hebatnya SBY, benar-benar ahli menikung sampai-sampai Valentino Rossi saja harus berguru kepadanya jika ingin menggenapi juara dunianya yang ke-10 sebagai satu-satunya pembalap terhebat sepanjang masa. Jika Mas Alif menyoroti kasus itu, maka saya ingin mengemukakan pendapat sederhana soal yayasan yang dimiliki Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut ulasan sederhananya. Yudhoyono Foundation sebenarnya mulai didengungkan pada tahun 2017 dengan nama AHY Foundation, di mana ketua partai saat ini Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY mendirikan Yudhoyono Institute. Awalnya, atau bisa dikatakan kedoknya yayasan ini untuk kegiatan yang fokus terhadap isu sosial dan kemanusiaan khususnya kesehatan, pendidikan dan lingkungan, serta respon tanggap bencana. Alih-alih melakukan kegiatan yang sesuai visi misinya, ternyata terhembus kabar besar bahwa itu hanyalah kedok untuk membangun Museum SBY Ani di Pacitan. Meskipun kabar ini ditolak mentah oleh Partai Demokrat dengan alasan bahwa SBY tidak memintanya dan Yayasan Yudhoyono Foundation hanya menerima dana hibah, tidak pernah meminta dana hibah itu. Namun rakyat tidak percaya dengan penjelasan itu. Saya sebagai rakyat justru percaya bahwa hibah dari Pemprov Jawa Timur kepada Yudhoyono Foundation hanyalah mahar politik yang dibayarkan belakangan saja. Karena kita semua tahu bahwa Hovifah adalah gubernur Jawa Timur yang jalan jabatannya digendong secara langsung oleh SBY. Terlepas sejenak dari kisah SBY Foundation, sebenarnya strategi ini bukan barang baru. Ini hanyalah cara lama dari pemain baru yang diperbarui bungkusnya untuk kepentingan yang sama, yakni mengeruk harta kekayaan Indonesia demi kepentingan pribadi. Kembali sejenak pada sejarah kelam Indonesia dalam kurun waktu 90-an. Saat itu Presiden Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia juga mendirikan yayasan demi kepentingan pribadinya semata. Kasus dugaan korupsi Soeharto menyangkut penggunaan uang negara oleh 7 yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Super Semar, Yayasan Dharma Bakti Sosial atau Dharmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti atau DAKAP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada tahun 1995, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995. Kepres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2% dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyidikan kasus 7 Yayasan Soeharto menghasilkan berkas tebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli. Berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan 2 tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung sejak tahun 1999. Uang negara 400 miliar rupiah mengalir ke Yayasan Dana Mandiri antara tahun 1996 dan 1998. Asalnya dari pos dana reboisasi Departemen Kehutanan dan pos bantuan Presiden. Dalam berkas kasus Soeharto, terungkap bahwa Haryono Suyono yang saat itu Menteri Negara Kependudukan dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional mengalihkan dana itu untuk yayasan. Ketika itu, dia masih menjadi wakil ketua di Dana Mandiri. Bambang Trihatmojo yang menjadi bendahara yayasan ini bersama Haryono menyatakan mengalirkan lagi dana 400 miliar rupiah yang telah masuk ke yayasan itu ke 2 bank miliknya, Bank Alpha dan Bank Andromeda pada tahun 1996-1997 dalam bentuk deposito. Dari data dalam berkas Soeharto, Bob Hasan paling besar merugikan keuangan negara, diduga mencapai 3,3 triliun rupiah. Hal ini juga terungkap dari pengakuan Ali Afandi, sekretaris Yayasan Super Semar, ketika diperiksa sebagai saksi kasus Soeharto. Dia membeberkan, Yayasan Super Semar, DAKAP dan Dharmais memiliki saham di 27 perusahaan grup Nusamba milik Bob Hasan. Sebagian saham itu masih atas nama Bob Hasan pribadi, bukan yayasan.
Hutomo Mandala Putra, putra bungsu Soeharto bersama Tinton Suprapto pernah memanfaatkan nama Yayasan Super Semar untuk mendapatkan lahan 144 hektar di Citerep, Bogor, guna pembangunan sirkuit Sentul. Sebelumnya, Tommy dan Tinton berusaha menguasai tanah itu lewat pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi gagal. Kesamaan dari kisah Susilo Bambang Yudhoyono adalah menggunakan yayasan untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua adalah menggunakan pemerintah provinsi sebagai jalan menguasai lahan atau dana yang ada. Susilo Bambang Yudhoyono seolah hafal betul bagaimana mekanisme dan pola Yayasan Soeharto dalam bekerja sehingga cukup diamati, ditiru, dan dimodifikasi, maka menjadi sistem yang baru dengan keuntungan yang sama. Perbedaan dari keduanya adalah korupsi Soeharto melalui yayasannya terungkap melalui penyidikan. Kalau Yayasan Yudhoyono Foundation cukup kita nantikan saja. Akan terbukti melalui penyidikan atau tidak? Jika tidak, maka SBY berhasil dengan sempurna dalam mengamati, meniru dan memodifikasi sistem kecurangan Soeharto, sehingga dia memiliki sistem yang lebih sempurna dari yang diciptakan Soeharto. Bagaimana tanggapan teman-teman? Terima kasih. Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.